kita tabassul, istighatsah, tabarruk, oleh mereka dikafirkan. Ajaran Quran dirubah. Mana yang dirubah? Kata mereka, orang-orang musyrik yang menyembah berhala, ketika ditanya mengapa menyembah berhala, mereka bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang yang bertawassul dengan nabi dan orang soleh, bertabarruk, beristighatsah, itu kan ingin dekat pada Allah sama dengan orang musyrik. Kata mereka, menurut kita jelas gak sama. Orang musyrik pada berhala memang menyembah berhala. Gak boleh menyembah berhala memang. Menyembah itu kepada berhala, kepada malaikat, kepada nabi itu gak boleh menyembah. Gak boleh. Sedangkan orang Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu tidak menyembah nabi, tidak menyembah wali. Mereka ibadahnya, menyembahnya tetap kepada Allah. Hanya nabi dan wali dijadikan wasilah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Ini wasilah ajaran Quran. Jadi Wahabi ini merubah ajaran Al-Quran. Dengan merubah ajaran Al-Quran, menyesatkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Karenanya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Idrus Ramli ini orang yang merasa bicaranya benar, yang merasa pendapat-pendapatnya berharga gitu. Karena memang ya yang diajak kencan bicara ini juga tentunya menjadi persoalan bagi kita, audiens yang tentunya di dalam hal ini kita terkadang bukan makin cerdas dan makin pandai memahami seseorang, tapi bisa saja makin bodoh. Tidak terlepas dari pembimbing dan tidak terlepas dari orang yang mengarahkan kita itu siapa itu. Terutama berkaitan dengan Idrus Ramli yang berbicara menanggapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menanggapi ajaran Salafi, menanggapi ajaran Salafi yang diperkenalkan dengan momok Wahabi. Ya, karena memang kalau kita pahami terkait Wahabi ini, Indonesia masuk darurat Wahabifobia ini. Jadi Indonesia ini darurat Wahabifobia. Bayangkan mulai dari Aceh sana sampai ke Madura itu ada lagu-lagu anti Wahabi. Lagu-lagunya diciptakan untuk menebar kebencian, bahkan termasuk diantaranya lagu-lagu yang disampaikan oleh Bang Roma Irama di jemaahnya ketika berbicara anti Wahabi ya. Cuma tidak langsung menyebut Wahabi. Hal inilah yang bisa kita pelajari dari banyak kekonyolan ceramah Idrus Ramli, terutama berkaitan dengan tawassul yang diangkat sebagai salah satu tema pembicaraan, bahwa Wahabi itu termasuk pada hadis yang dimaksud. Jadi kalau dikatakan ma na'buduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa, itu jadi kami tidak menyembah mereka tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Kalimat ini ya, kalimat ini adalah kalimat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin di Mekah. Kemudian Idrus Ramli itu menyangkal perkataan musyrikin ini.
Jadi menyangkal perkataan musyrikin ini, karena membedakan antara orang-orang soleh di zaman mereka dan di zaman sekarang. Lalu justru kemudian menuduh balik Wahabi bahwa Wahabi atau Salafi itu mengada-ngada, yaitu menjauhkan dari pengertian Quran yang sebenarnya. Kalau kita cermati sajalah sepanjang perjalanan Islam, apakah ada tradisi yang berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait wasilah seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Idrus Ramli misalnya itu? Kuncinya itu saja. Apakah ada tradisi yang berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang dilakukan oleh kelompok Idrus Ramli? Kelompoknya saja itu. Memasukkan dalam doa berbagai macam unsur-unsur ulama-ulama soleh dengan tujuan bisa mengalap berkah dari mereka gitu. Itu harus ditunjukkan dalilnya itu. Jadi kalau cuman mau main tafsir-tafsiran, saya lebih bisa menafsirkan, mengarahkan kepada kemauan orang lain. Lebih bisa ya. Jadi yang kita pertanyakan itu berkaitan dengan misalnya kalimat Quran, wa qalu la tadarrunna alihatakum wa la tadarrunna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh, makanya kalau di dalam hadis itu risalah ini dimulai di zaman Nabi Nuh ya. Risalah kenabian dimulai di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Ya'uq maupun Nas. Ia benar Wat, Suwa, Yaqut, Ya'uq maupun Nasr adalah orang soleh dahulunya kemudian disembah. Yaitu pengertian dari Ibnu Abbas. Jadi orang-orang soleh. Ya, pengertian disembah jelas. Sekarang kalau menempatkan orang soleh sebagai perantara, sebagai wasilah, kalau cuma teriak-teriak, buktikan sajalah. Di zaman Nabi itu apakah ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah sebagaimana doa-doa yang dipanjatkan mereka sekarang ini, yang mendahului doa dengan membaca Al-Fatihah, yang mendahului doa dengan pengiriman pahala, yang mendahului doa menyebut nama-nama orang soleh? Apakah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu? Kalian kalau berdoa kirim Fatihah dulu kepada Umar, kirim Fatihah kepada saya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali misalnya, atau kepada Muhajirin dan Ansor. Apa ada seperti itu? Kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang logik juga lah wasilah-wasilah sekarang ini kan seperti itu yang terjadi. Tidak merubah berarti benar itu apa yang disampaikan. Yang merubah-rubah justru Idrus Ramli. Kalau kita pahami ya, yang merubah-rubah ayat itu yuharrifunal kalima an mawadhihi, yaitu yang merubah-rubah kalimat dari tempatnya, itu adalah Idrus Ramli. Bukan Salafi, bukan Wahabi. Ini kalau saya meminjam istilah mereka, karena mereka selalu menyebut Wahabi, saya pakai istilah Wahabi. Kalau saya sih mau disebut Wahabi, mau disebut apa, saya orangnya fair saja, ya itu. Apa jeleknya itu? Daripada disebut kuburion gitu. Jadi sekarang orang datang ke kuburan, kemudian meminta kepada Allah melalui orang yang mati di kuburan, meminta kepada Allah melalui orang-orang soleh, meminta kepada Allah melalui orang-orang. Pernah nggak sahabat-sahabat Nabi itu seperti itu, berkumpul dalam suatu tempat, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, atau berduduk di sekitar kuburan bersama-sama, ya,
lalu memanjatkan doa yang isinya tawassul sebagaimana sekarang ini, menggunakan bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Abu Bakar, bijahi ada enggak? Kalau kita pahami dari masa lalu itu dilakukan secara berjamaah, dipimpin seorang imam, layaknya orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kira-kira ada enggak di zaman itu? Jadi itu yang harus terlebih dahulu dipahamkan kepada umat ini, agar umat tidak makin jauh dari ajaran Islam yang benar. Kalau pengertiannya kemudian ulama seseorang itu menganggap perkataan Anda itu benar karena ketidakmampuannya menganalisa, itu akan menjadi korban pemikiran Anda. Karena tidak membuka pemikiran. Yang saya dengar, cara Anda menanggapi dari awal ceramah Anda itu tidak menunjukkan solusi, tapi caci maki saja gitu. Coba buktikan sekarang pola doa yang dikembangkan orang-orang Anda itu sama enggak dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Atau mungkin Rasulullah pernah bertawassul kepada para nabi-nabi sebelumnya, menyebutkan malaikat mukarrabin dan sebagainya gitu. Ada enggak yang seperti itu dari Rasulullah? Ada juga enggak yang kemudian dari kalangan tabi'in menyebut seluruh sahabat di dalam doanya satu persatu? Lah kalau sekarang kan disebut Syekh ini, si Abdul Qadir Jailani, wow, semua itu nama-nama orang disebutkan. Tujuannya ngalap berkah saja gitu. Seolah-olah saya itu ada di sebuah masjid ya, di Jakarta ini ada beberapa masjid lah, bukan sebuah masjid. Itu kalau berdoa menyebut nama si Fulan, si Fulan kiai, apa ulama-ulama terkenal, banyak panjang itu. Mungkin sampai 5 meter, 3 meter gitu yang dibacakan oleh mereka itu dari mana? Dari mana? Ajaran siapa gitu? Harusnya dijelaskan hal itu agar bisa memberikan solusi kepada umat, bukan sebaliknya. Pak Idrus Ramli, bukan sebaliknya. Kalau cuman memberikan solusi hinaan itu bukan jawaban namanya. Jawaban ngalap berkah itu sudah jelas, dia meminta kepada Allah melalui orang soleh. Sama dengan tadi yang dilakukan oleh orang-orang yang istilah menyembah tadi, karena menyamakan kedudukan orang ini, orang yang memudahkan doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Wadda, Yagusa, Ya'uqa wa Nasra, itu karena disamakan kedudukannya dengan Allah. Ada keyakinan yang tertanamkan di dalam umat ini, kalau misalnya berdoa dengan menggunakan nama-nama orang soleh yang disebut-sebut oleh kelompok Anda itu, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Tinjani, ini semua nama-nama itu akan memudahkan. Apalagi kalau disebut nama-nama ini rentetan sekian banyak orang ya. Yang ngajarin siapa itu? Bukankah itu berarti tawassul? Bukankah itu berarti wasilah? Pernah nggak seperti itu dilakukan oleh sahabat Nabi? Bertawassul dengan seluruh nabi-nabi sebelumnya, bertawassul dengan, coba siapa sekarang yang jauh dari Al-Quran? Anda atau mereka, kita ini gitu? Coba carilah satu kalimat, satu doa yang itu sohe kedudukannya, mengajarkan menyebut nama-nama orang-orang soleh atau para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam gitu, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari mana doa seperti itu? Kemudian berkumpulnya jemaah dalam satu arena, dalam satu lapangan atau dalam satu majelis, mereka semuanya ikut beramai-ramai membacanya, dipimpin oleh seorang imam, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca berbagai macam bacaan-bacaan yang disusun rapi seperti layaknya perintah Al-Quran itu, dibaca sedemikian rupa.
Dan yang mengajarkan seperti itu siapa? Apakah itu bentuk pendekatan kepada Allah atau menjauhkan dari Allah? Apakah begitu bimbingannya? Kalau cuma mau modal ngada-ngada di agama paling gampang. Toh kalau hanya gila kehormatan itu, ya satu-satunya itu dengan cara menjual agama itu kepada umat gitu. Sehingga tidak bisa berbicara benar. Ini ya dari saya. Apa sulitnya? Toh di dalam sholat kita diajarkan langsung kepada Allah, tidak ada yang tidak langsung, langsung kepada Allah semuanya. Mengapa tiba-tiba ketika doa tidak punya keyakinan dan kita merasa yakin berdoa kepada Allah bisa diterima kalau sudah berwasilah? Itu dari mana? Kemudian diartikan lagi itu seperti penyanyi Madura, wabtagu ilahil wasilah, seolah-olah disuruh meminta melalui orang-orang soleh. Dari mana? Ilahil wasilah itu bukan itu. Dengan amal-amal baik yang diajarkan. Sebagaimana misalnya orang yang terperangkap di dalam gua itu. Jelas sekali doanya orang yang terperangkap, tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Ya Allah, mari kita berdoa agar kita bisa keluar dari gua ini. Satunya berdoa, ya Allah, dulu ada orang yang mau minta tolong kepada saya, ya Allah. Mereka seorang wanita cantik, muda lagi, ya Allah. Saya sangat menginginkan wanita itu, ya Allah. Lalu suatu saat wanita itu datang ke rumah mau pinjam duit. Kata saya kepada wanita itu, kamu akan saya berikan pinjaman duit dengan syarat kamu bisa tidur dengan aku. Wanita itu mengiyakan, ya Rasulullah. Tapi pada saat janjinya datang, saya ingin melakukan hubungan dengan wanita itu. Tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Sehingga saya mengurungkan niat tidur dengan wanita itu, ya Allah. Itu wasilah itu. Wasilah beramal baik. Tidak ada yang beramal dengan menyebut nama-nama kiai tadi. Amal baiknya sendiri. Jika sekiranya amal saya berbuat meninggalkan kemungkaran tadi dengan maksiat dengan wanita itu, ya Allah, maka kabulkanlah doa saya. Bergeser gua. Ini berdoa dengan amal perbuatan sendiri yang pernah dilakukan. Amal baik. Datang lagi satunya. Ya Allah, dulu saya punya pelayan, punya pekerja saya banyak sekali, ya Allah. Suatu saat ada pekerja yang tidak mengambil gajinya, tiba-tiba meninggalkan pekerjaan dan pulang ke rumahnya, sehingga gajinya saya belikan kambing, ya Allah. Lalu kambing itu beranak pinak banyak sekali. Beberapa tahun kemudian orang yang bekerja kepada saya datang, ya Allah, meminta gaji. Saya bilang, gajinya kamu tuh ada di lapangan. Merasa dihina. Oh tidak, itu memang benar-benar adalah usaha Anda. Ya Allah, jika karena itu saya berbuat baik kepada orang itu, ya Allah, maka kabulkanlah doa saya. Bergeser gua itu. Jadi dua orang sudah, cuma masih belum keluar. Datang yang ketiga. Ya Allah, dulu saya punya orang tua, ya Allah. Saya selalu mendahulukan orang tua di dalam memberikan makan. Ketika saya memeras susu ingin diberikan kepada orang tua saya tertidur. Lalu anak-anak saya membutuhkan minuman susu, demikian juga istri. Saya tidak memberikan kepada anak dan istri sebelum orang tuaku makan. Lalu apa yang terjadi? Jika sekiranya perbuatan amal baik saya ini diterima mendahulukan orang tua, ya Allah, maka geserlah gua ini. Bergeser gua itu. Nah, ini tawasul seperti ini yang dibenarkan. Bertawasul dengan amal baik yang pernah dilakukannya terhadap orang lain. Bukan bertawasul kepada zat-zat yang sudah ada itu. Bertawasul seenak-enaknya.
Jadi bertawasul kepada perbuatan amal baik tadi, yaitu perilaku yang baik tadi, dijadikan perahu atau media menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai ada perkataan, jika sekiranya diterima amal baik saya, maka kabulkanlah. Jadi ini menunjukkan contoh syar'iyah dari sebuah tawasul. Tapi belum ada syar'iyah, ya Allah, saya bertawasul dengan guru saya, ya Allah, bertawasul dengan guru saya untuk disampaikan kepada Engkau, ya Allah. Jadi menyebut Allah tapi bertawasul, masih tidak yakin kalau Allah itu ada di hadapan mereka. Berdoa kita itu kepada Allah, mohon kepada Allah, tapi masih menggunakan cara-cara yang tidak benar tadi itu. Coba baca doa-doa tawassul, semuanya menyebut nama-nama soleh. Kalau perlu ada 10 orang soleh, ada 50 orang soleh, disebut seluruhnya. Itu kalau kita lakukan penelitian di berbagai masjid-masjid, apakah tawasul seperti itu diajarkan oleh Rasulullah? Kan tidak. Kalau tawasul tadi ada hadisnya, jelas itu. Kalau tawasul seperti itu dari mana? Meminta kepada orang-orang saleh, menyebut nama si fulan, si B, si C dan sebagainya, minta kepada zat mereka itu, supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sudah tidak yakin bahwa Allah itu kalau tidak bertawasul melalui mereka lalu doanya ditolak itu? Padahal Allah itu bilang, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doanya. Jadi hal-hal yang subhat seperti yang disampaikan oleh Idrus Ramli tidak mencerminkan sebagai seorang dai yang mampu, yaitu menyampaikan yang benar kepada umat, melainkan menjauhkan umat dari jalan yang sebenarnya gitu. Jadi sekarang siapa sebenarnya yang menjalankan syariat? Salafi atau mereka? Contohkan saja itu, sahabat yang mana? Dari awal saya mendengar misalnya orang yang tidak bermaulid sesat, orang yang tidak tahlilan sesat. Wow, ini perkataan orang linglung menurut saya, bukan perkataan seorang ustadz, bukan seorang kiai gitu. Tidak membaca sejarah, buta sejarah. Kalau memang itu syariat dari Allah, baru sesat. Ini pendapat kampungan lagi diajarkan kepada orang-orang, dianggap ajaran Islam. Yang menyesatkan itu kalau misalnya dengan terang-terangan meninggalkan Al-Quran, seperti mereka yang ngaku-ngaku nabi atau ngaku-ngaku wali lalu mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, itu baru sesat. Tetapi kalau sudah jelas-jelas hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi, kemudian dilakukan dengan jamaah, dilakukan dengan komando, itu jelas sesatnya. Jadi penyesatan terhadap kelompok itu berdasarkan fakta. Coba yang tidak tahlilan misalnya, itu sesat, aliran sesat. Kok parameternya tahlilan? Tahlilan itu yang dimaksud dengan tradisi yang dikembangkan oleh mereka, itu memangnya dari Allah, memangnya dari Rasul. Dengan mengumpulkan susunan-susunan kalimat-kalimat dan doa-doa yang terangkum, kemudian doa-doa yang tersusun rapi, tertulis itu, misalnya yang dihafalkan oleh para syekh-syekh tahlilan, yaitu para syekh-syekh kenduri gitu. Apa itu ada pedomannya dari Allah dan Rasulnya gitu? Nah, kalau ada dari Allah dan Rasulnya, kalian kalau ada kematian harus membaca ini dan ini sampai selesai gitu, sesuai yang dilakukan oleh kelompok mereka, atau membaca Yasin beramai-ramai sesuai dengan yang dilakukan oleh mereka, baru itu sesat. Tetapi kalau tidak ada yang sesat yang melaksanakan itu,
Jangan dibalik-balik. Sama halnya dengan maulidan. Lah, Nabi saja tidak pernah maulidan. Nabi tidak pernah maulidan. Para sahabat tidak pernah ihtifal maulid. Para tabi'in tidak pernah ihtifal maulid. Tabi'ut tabi'in tidak pernah ihtifal maulid. Imam yang 4 tidak ihtifal maulid, tiba-tiba dikatakan maulid. Dari mana itu ceritanya? Perayaan maulid itu dari mana? Mengapa kemudian orang yang tidak maulid dikatakan sesat? Itu yang dinamakan otak terbalik. Sudah bingung di tengah jalan, tidak bisa menjawab. Nah, kalau tidak bisa menjawab memang ngawur, lalu menyebut-nyebut Wahabi ini begini. Itu sudah tidak punya dasar sama sekali di dalam beragama. Ini dari saya. Jadi kesimpulannya, orang yang sesat itu orang yang melanggar perintah Allah, orang yang melanggar perintah Rasulnya. Dari sesuatu yang sudah jelas, sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad, dan yang diamalkan oleh sahabat Nabi. Melanggar itu semua baru sesat. Sesuatu yang tidak ada diamalkan dalam kehidupan kita. Ini barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.